Anda masih menyaksikan Stand Up Comedy Indonesia Exactly Confident. Ini komika yang satu ini keren, Be. Pasti. Walaupun dia jadi satu-satunya perempuan tapi dia tetap dengan semangat juang yang tinggi. Dan pastinya di daerah dia ini terkenal akan wisata kulinernya. Wow, di Makassar tuh makanan enak-enak banget, Be. Iya kan? Iya. Udah pernah ke Makassar, Be? Udah pernah? Oh, ngapain, Be? Job? Enggak. Ngapain? Biar cepet aja. Bagus juga sih. Oke. Siapa dia? Tahu kan siapa? Ya pasti tahu lah, satu-satunya cewek. Langsung aja kita panggilkan Sri. Hai, jadi masakan Nusantara itu enak ya. Dia nggak punya duit, tapi bisa nginjek seluruh Indonesia. Dan voila, inilah dia masakan serba tertutup ala Sri Rahayu. Cek aja ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam calon ayah anak-anakku. Anak kita mau dikasih nama siapa? Malam ini temanya tentang makanan. Di Indonesia itu ada yang namanya pisang bakar. Saya yakin kalau di Jakarta itu pasti pisangnya dibakar pakai arang. Tapi kalau di Makassar yang kehidupannya keras, pisangnya dibakar warga. Bahas tentang makanan, saya juga ingat tentang restoran. Restoran di Indonesia itu membingungkan. Kenapakah semua pelayannya itu bajunya harus sama? Itu pelayan atau gerben? Bajunya sama semua. Saya pernah makan di restoran Solarita. Saya pernah makan di restoran Solarita. Itu pelayannya bajunya sama semua, putih hitam. Bajunya sama, kondeknya sama, tingginya sama, make upnya sama, gajinya sama. Itu buat beli baju putih hitam. Kalau di restoran itu banyak orang-orang yang makan tapi makanannya itu tidak dihabiskan. Kasihan orang-orang yang di luar sana yang butuh. Misalnya seperti peminta-minta, pengemis, salah satunya saya. Itu tidak enak sekali. Terus di restoran juga itu kita bisa lihat sifat dasarnya cewek sama ibu-ibu. Itu kalau cewek sama ibu-ibu di restoran, kalau tidak suka sama makanannya pasti protes. Dia panggil pelayannya, "Mas, ini makanannya kenapa kah? Sudah hitam, hangus, bau. Ini makanan atau keling?" Saya Sri Rahayu, selamat malam. Selamat malam Sri. Ya malam Mbak. Kamu kalau sama Saku kok kurang mesra ya. Kalau sama Radit aja mesra banget. Iya dong. Kan sama-sama pendek. Jadi kamu nggak pengen ada perbaikan keturunan gitu Sri? Enggak, dengan Mas Radit aku puas. Oke Sri, kalau dari sisi bagaimana kamu menyampaikan materi kamu, saya puji ketika pertama kamu bercerita mengenai pisang bakar. Kalau di Makassar dibakar massa gitu. Kamu memberikan jeda, kamu memberikan ekspresi sehingga pas itu mendapatkan dorongan yang besar untuk orang tertawa karena memang materinya lucu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Selamat malam calon istri tukang kebunku. Mas Radit, Iya. nanti kita bulan madu di mana? Di mana aja asal kamu yang disengat lebah. Oke, Sri. Sri, gue nggak tahu kenapa ya, kayaknya ada kecenderungan buat teman-teman dari
Benny, David sama Wendy tadi yang baru tampil, kok gue ngerasa terlalu sederhana gitu. Apakah emang waktunya kurang cukup untuk mendevelop materi atau emang kurang ada sesi yang intensif dengan komedi body? Tapi gue ngerasa terlalu gampang aja nyarinya gitu, kayak dibungkus pengemis salah satunya saya itu terlalu gampang aja nyarinya sebagai seorang komika kalau menurut gue. Intinya itu aja sih, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga nggak terjebak dengan formula yang sama. Tapi gue harus bilang sih, gue masih sayang. Iya. Sama pacar gue. Thank you, Sri. Bunuh aku. Sri, apa sih yang lu lihat dari Radit? Serius deh, serius. Apa sih yang lu lihat dari Radit selain ininya? Selain followernya yang banyak? Karena aku udah bilang tadi pendeknya. Oh, pendeknya yang mana nih? Badannya. Oh, badannya. Badannya Kirain pendek. rambutnya. Kirain karirnya bentar lagi. Jono, suka nggak tipe-tipe kecil-kecil imut religius gini? Gue Kecil-kecil. suka banget sama dia karena dia otaknya cepat. Sering dipuji tuh katanya otak lo cepet. Iya, dan saya suka gaya kamu pakai jilbab, berarti aurat kamu tutup ya. Aurat, arut itu apa arut? Urat yang ada, arut, aurat. Dukung Sri dengan cara meng-SMS ke nomor yang di bawah ini. Jangan lupa SMS yang kamu kirimkan itu akan didonasikan untuk daerah yang terkena bencana di Indonesia. Ya, Ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat Sri. Terima kasih Sri. Terima kasih. Good luck. Nah, komik selanjutnya. Ini kalau diibaratkan kuliner dia ini kayak Chinese food. Wih, tahu kan? Wah, pada nggak tahu Chinese food nih. Chinese food. Iya. Ada sushi. Itu Jepang. Komika yang berikut ini sudah siap tampil, jadi kita langsung sambut dengan tepuk tangan. Kita hadirkan Lian. Sayuran ini namanya capcay karena cap itu 10, cai itu sayuran. Mengandung 10 sayuran. Mewah. Kalau kurang dari 10, itu namanya cincay. Selamat malam. Nama gue Lian dan gue pernah ke sebuah restoran Chinese food yang hobi ngasih nama makanan yang lebay buat menu-menu makanannya. Jadi waktu itu gue pesen sebuah menu yang dikasih nama kaki naga. Begitu makanannya diantar, gue sumpit, gue angkat, ternyata ceker ayam. Ini gue penasaran kalau ada gulai babi bakalan dikasih nama apa? Gelora Cupatkai. Tapi gue ini sebenarnya Cina yang murtad. Gue lebih doyan nasi Padang daripada Chinese food. Serius. Gue di Bali, tempat gue kuliah, itu gue langganan sama satu rumah makan Padang. Paling laku di Bali. Tapi sayangnya ada isu nggak sedap. Kabarnya dia laku karena masakan Padangnya pakai ganja. Lu kebayang gak sih kalau nasi Padang pakai ganja? Ntar kita belinya ilegal. Kita mesti ke gang gelap gitu. Iya. Ketemu orang pakai hoodie. Terus ngomongnya belakang-belakangan. Bang, ada barang gak? Ada nih, gua ada barang bagus, lu mau? Boleh bang, apaan tuh? Rendang sama ayam pop. Dan lu kebayang gak, ntar headline surat kabar berubah. 5 pemuda ditangkap karena pesta nasi Padang di malam tahun baru. Didapatkan barang bukti berupa 2 linting rendang dan ayam pop. Tapi nasi Padang udah ngerusak hidup gue. Selama 6 bulan gue ngekos kuliah di Bali, gue naik 10 kilo. Gue ketemu mami gue setelah 6 bulan di bandara, mami gue langsung ngomel. Di bandara diliatin orang-orang. Ih, gendut banget sih. Kayak babi. Anak siapa sih? Gue jawab aja, nggak tahu, anak babi kali. Terima kasih, selamat malam, nama gue Lian. Yang paling penting adalah bagaimana cara berpikir, karena itu yang akan kamu transformasikan ke penonton. Semakin kamu bisa menerjemahkan itu lain daripada yang lain, maka itu akan semakin menarik. Apalagi ini sebuah kompetisi. Kompor gas, Lian. Makasih Om Indro.
Lian, kalau menurut gue malah lo salah satu better performer hari ini. Kalau yang lain menurut gue terlalu sederhana. Tadi lo kalau gue bisa ngebayangin lo lagi bikin premis-premis dan materinya, emang lo ngulik lagi ke dalam. Jadi kalau buat gue lo salah satu penampil yang baik malam ini. Lian. Ini ada barang bagus nih. Wes. Ini ada semur jengkol nih. Lu mau barang bagus apa barang hitam? Kalau yang hitam ada nih. Apa be? Cepetan klarifikasi daripada disensor. Rendang itu warnanya hitam. Kagak. Rendang apa warnanya hitam? Kalau rendang yang bagus itu warnanya hitam. Serius. Kan aku orang Sumatera. Sial. Kalau mau dukung Lian jadi komika favorit supaya dia minggu depan mendapatkan privilege, langsung aja SMS sekarang juga. Jangan lupa SMS kamu akan disumbangkan ke daerah yang terkena bencana di Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Lian. Dan jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak komika yang bakal tampil pada malam hari ini. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Exactly Confident. Let's make love.